sempat ngerasa ngediamin Aisyah ya, nggak di apa namanya, biasanya Nabi Muhammad tuh selalu ceria gitu kalau ketemu, tapi ini kok menyendiri aja murung gitu. Dan ayahnya Abu Bakar ya juga terlihat nampaknya marah gitu. Kenapa sih gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi ya, Nabi Muhammad tetap sabar ya sebagai seorang suami, tidak kemudian serta-merta judgment gitu ya, judgmental ya, walaupun mungkin di sisi lain sebagai seorang manusia ya kadang-kadang ada rasa penasaran bagaimana kalau ini benar gitu. Ada rumah tangga yang diuji dengan fitnah misalnya, fitnah perselingkuhan, itu juga dialami atau terjadi di dalam rumah tangga Nabi ya. Nabi bersama dengan Sayyidah Aisyah. Mungkin kalau teman-teman semua pernah membaca tentang hadisul ifki ya, isinya fitnah ya terhadap Sayyidah Aisyah, bahwa Sayyidah Aisyah telah melakukan pelanggaran dalam arti perselingkuhan. Ternyata itu fitnah ya. Tapi Nabi Muhammad sempat nggak ke-trigger dengan itu, sempat loh. Tapi karena Nabi Muhammad sabar, pokoknya nunggu datang wahyu sampai kemudian turunlah wahyu dari Allah ya, yang kemudian menerangkan bahwa itu tidak benar, bahwa itu adalah fitnah. Ya. Di sisi lain, ya kan kadang-kadang ada rumah tangga di sekitar kita yang kemudian diuji dengan itu. Nah, bagaimana menghadapi itu? Bagaimana harus bersikap? Kita mencontoh ya kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada nggak kisah di mana Nabi Muhammad itu dengan pasangannya itu ya bisa dibilang ya agak cekcok gitu ya, sampai kemudian mau berpisah gitu. Ada, bahkan itu terekam ya di dalam Al-Quran ya, terekam dalam Al-Quran. Salah satunya itu dalam sebuah riwayat itu menjadi sebab dari turunnya Quran surah At-Tahrim ya, di mana Nabi Muhammad ditegur oleh Allah ya, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya, itu sebenarnya ada kisah di balik itu ya, ketika Aisyah dengan Hafsah itu mereka sama-sama cemburu, kemudian mereka di situ semacam bermain taktik untuk ngerjain Nabi lah istilahnya ya. Tapi kemudian Nabi akhirnya terperdaya lah ya. Ya, tapi kemudian Allah tegur gitu kan ya, tegur, bahkan tegurannya itu kalau harus diceraikan ya itu bisa jadi kamu diganti dengan wanita yang lebih baik gitu, kalau istilahnya bahasa kita sekarang kayak gitu ya. Tapi kemudian ya tadi karena beliau mengakui kesalahan, bertaubat ya, maka kemudian rumah tangganya bisa pulih kembali gitu. Ya, bahkan bisa dibilang Sayyidah Hafsah ini, Hafsah binti Umar bin Khattab ya, menjadi figur yang sangat-sangat penting juga ya dalam sejarah Islam ya. Yang menarik adalah beliau wanita tapi menjadi guru bagi para sahabat. Ya, jadi kalau ada sahabat itu pengen tahu tentang Nabi, ya kan, kalau misalnya kita pengen tahu tentang seseorang kan kita tanya dari orang yang paling dekat, ya kan? Yang paling dekat dengan Nabi adalah yang serumah, itu adalah istri-istri Nabi. Nah, makanya kemudian kalau pengen tahu tentang hadis itu tanyanya, kalau nggak ke Sayyidah Aisyah, biasanya ke Ummu Kulsum, istri Nabi juga. Ya, makanya kemudian banyak riwayat-riwayat itu yang didapatkan dari Aisyah dan juga Ummu Kulsum. Ya, jadi Sayyidah Aisyah itu menjadi figur yang sangat penting ya, terutama dalam kemudian mengajarkan para sahabat. Nah, karena kalau kita bicara tentang Islam ya, sumbernya kan dari Quran, dari hadis ya. Yang paling tahu tentang perbuatan Nabi itu kan tentu saja orang terdekat, itu adalah istri-istrinya. Karena kan bersama Nabi tidak hanya ketika di majelis saja. Kalau sahabat-sahabat itu kan di majelis. Tapi kalau yang bersama Nabi ketika Nabi di dalam rumah itu kan para istri. Ya, makanya kemudian kita banyak menemukan cerita di mana Sayyidah Aisyah itu menjadi pengajar, yang mengajarkan Islam kepada para sahabat, menjelaskan perkara-perkara yang barangkali terjadi di dalam rumah. Zaman sekarang ada nggak orang yang menikah tapi nggak punya anak? Ada. Banyak ya. Oh, sering kalau kita lihat medsos bagaimana perjuangan mereka. Apakah kemudian itu merendahkan nilai dari seorang muslimah? Enggak, ya kan? Ya, ada nggak istri Nabi yang seperti itu, tidak punya anak? Ada. Termasuk salah satunya kan Aisyah ya. Dan itu tidak masalah, yang tidak kemudian merendahkan derajat seorang wanita ya. Bu, luar biasa. Jadi di sini banyak sekali ilmu bermanfaat yang kita ambil. Harapannya sobat semua menemukan role model yang pantas untuk dijadikan teladan dan cara menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Ya kan ya, Bu? Ya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kami yang luar biasa, Ibu Rizky Dian, dan terima kasih banyak kepada seluruh sobat Rumah JAG. Baiklah, sekian dari podcast kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.